Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lea Akila Sangkala Kadang dengan NPM 221063105082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi himpunan, yaitu pada mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Next, kita mau membahas yang pertama itu mau membahas tentang definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang berbeda dan yang terdefinisi dengan jelas. Ada catatan, ada pembahasan khusus tentang himpunan dengan objek yang sama, yaitu himpunan ganda. Next. Cara penyajian himpunan ada berbagai macam. Yang pertama ada enumerasi. Contoh himpunan 4 bilangan asli pertama yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Ada juga himpunan bilangan genap 5 bilangan genap positif pertama yaitu 4, 6, 8, dan 10. Di sini ada keanggotaan X elemen bilangan A merupakan anggota himpunan A. Ada juga X bukan merupakan anggota himpunan bilangan A. Next ada simbol-simbol baku seperti yang ada di slide ini, misalnya P himpunan bilangan positif ada 1, 2, dan 3. Kalau Z misalnya untuk himpunan bilangan bulat, misalnya dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Ada juga R, misalnya himpunan bilangan real. Himpunan yang universal disimbolkan dengan U. Contohnya misalkan himpunan U sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A 1, 3, 5. Selanjutnya ada notasi pembentuk himpunan. Kalau pakai notasi seperti yang ada pada slide, contoh A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. A sama dengan A adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, atau bisa kita tulis dengan cara seperti ini. Yang ekivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Next, ada cara penyajian himpunan yang lain, yaitu dengan diagram Venn. Kita pasti udah tahu banget apa itu diagram Venn dan gimana cara membuat diagram Venn. Misalnya, himpunan U adalah 1, 2, 3, sampai 8, dan himpunan A ada 1, 2, 3, dan 5. Dan himpunan B ada 2, 5, 6, dan 8. Kita yang pertama itu kita cari himpunan bagiannya dulu. Maksudnya himpunan bagian itu apa sih? Himpunan bagian itu anggota himpunan yang sama dengan antara himpunan A dan B. Misalnya di sini kita kasih contoh kan, di sini udah ada. Nah, himpunan bagian itu atau himpunan yang sama itu yaitu 2 dan 5. Nah, sisanya kayak misalnya di himpunan A, 2 dan 5 udah kita masukin, berarti sisanya 1 dan 3 berarti kita taruh di himpunan sini. Sama seperti himpunan B. Kenapa 7 kita taruh luar? Karena 7 tidak termasuk dalam himpunan A dan B. 7 dan 4 sih. Next. Di sini kita juga akan membahas tentang himpunan kosong dan himpunan yang ekivalen. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong atau null set. Notasinya bisa seperti ini atau kurung-kurung awal tapi kosong. Contoh, P adalah himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Kan nggak ada, belum ada gitu orang Indonesia yang pernah ke bulan. Jadi NP itu 0. Anggota himpunan P itu 0. Oke. Di sini bisa kita lihat himpunan kosong dapat ditulis dengan himpunan kosong. Oke. Yang selanjutnya ada himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya seperti ini. Misalnya, nih, contoh ya. A itu himpunan A berisi 1, 3, 5, 7 dan himpunan B berisi A, B, C, dan D. Maka A ekivalen dengan B karena kardinal himpunan A itu sama dengan kardinal himpunan B.
berapa kardinalnya? Kardinalnya itu adalah 4, karena sama-sama memiliki anggota sebanyak 4. Next. Ada himpunan bagian dan himpunan yang sama. Yang pertama kita mau bahas himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika set elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan subset dari A dengan notasi seperti ini. Diagram Venn-nya juga seperti ada pada slide. Yang selanjutnya himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasinya kita bisa buat seperti ini. Contoh, jika A sama dengan 3585 dan B 538, maka A sama dengan B. Untuk tiga buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma seperti berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C. Jika A sama dengan B dan B sama dengan A, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Oke, next. Ada juga himpunan saling lepas dan himpunan kuasa. Himpunan saling lepas itu, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti berikut dan diagram Venn-nya juga bisa karena tidak ada elemen yang sama. Ada juga himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya seperti berikut. Kita langsung ke contoh. Jika himpunan A berisi 1 dan 2, maka anggota himpunan A ada himpunan kosong, ada 1, 2, 1, dan 2. Nah, next. Kita masuk ke operasi himpunan. Ada banyak banget operasi himpunan, tapi kita akan bahas satu-satu. Di sini ada irisan. Notasinya seperti berikut. A irisan B adalah X, di mana X adalah elemen A dan X juga elemen B. Diagram Venn-nya seperti berikut. Biasanya kalau irisan itu ada di tengah-tengah, yang kita arsir itu yang di tengah-tengah. Contoh. Contoh A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan B 4, 10, 14, 18. A irisan B itu 4 dan 10. Selanjutnya adalah himpunan gabungan. Notasi A gabungan B adalah X, di mana X adalah elemen A atau X adalah elemen B. Kalau himpunan gabungan itu kita ngarsirnya semuanya. Contoh, jika himpunan A berisikan anggota 258 dan B berisikan 75 dan 22, maka A gabungan B adalah ada 2, 5, 7, 8, dan 22. Next. Ada komplement. Notasinya seperti berikut. A komplement sama dengan X, di mana X adalah elemen A dan X bukan elemen, A komplement adalah X, di mana X adalah elemen universal, dan di mana X juga bukan elemen A. Contoh, misalkan himpunan universal itu ada 1, 2, 3, sampai dengan 9. Jika A sama dengan 1, 3, 7, 9, maka A komplement adalah 2, 4, 6, 8. Ada juga selisih. Notasinya seperti berikut. A selisih B sama dengan X, di mana X adalah elemen dari A dan X bukan elemen dari B. Atau bisa juga seperti A irisan B komplement. Contoh, jika A 1, 2, 3, sampai 10 dan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A irisan B itu 1, 3, 5, 7, 9, dan B irisan A itu adalah himpunan kosong. Next, ada beda setangkup. Notasinya kita bisa notasikan seperti berikut. Contoh ya, himpunan A itu ada 2, 4, 6, 8, dan B ada 2, 3, 5.
maka A beda setangkup B adalah 3, 4, 5, 6. Ada juga perkalian Kartesian. Notasinya bisa sebagai berikut. A kali B sama dengan A, B, di mana A elemen dari A dan B elemen dari B. Contoh, misalkan C ada, himpunan C itu ada 1, 2, dan 3, dan D ada A dan B, maka C kali D itu ada 1, 3, A, 3B. Kita juga punya catatan, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka A kali B adalah, bisa kita pisah, anggota himpunan A, jumlah anggota himpunan A dikali jumlah anggota himpunan B. Pasangan berurutan AB berbeda dengan BA, dengan kata lain AB tidak sama dengan BA. Perkalian Kartesian tidak komutatif, yaitu A kali B tidak sama dengan B kali A dengan syarat A atau B tidak kosong. Pada contoh, di atas B kali C sama dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3 tidak sama dengan C kali D. Jika A adalah himpunan kosong, B atau B himpunan kosong, maka A kali B sama dengan B kali A, yaitu himpunan kosong. Di sini juga kita punya hukum-hukum himpunan. Yang pertama ada hukum identitas. Seperti contohnya kita ambil satu, A gabungan himpunan kosong itu hasilnya A, dan selanjutnya ada hukum nol atau dominasi, yaitu A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga ada hukum komplement, di mana A gabungan A komplement itu universal. Hukum idempoten juga A gabungan A itu sama dengan A. Hukum involusi ada seperti berikut. Hukum penyerapan atau absorpsi, A gabungan irisan A gabung B itu hasilnya A. Ada juga hukum komutatif, yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A. Ada hukum asosiatif, A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Ada hukum distribusif, A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Ada juga hukum De Morgan, ada juga hukum 0/1. Next, ada dualitas dari hukum-hukum aljabar. Ini sebenarnya sama kayak hukum-hukum ini, tapi ini aku naruh dualitasnya juga. Hukum kita contoh hukum identitas, A gabungan himpunan kosong itu A, dualnya itu A irisan himpunan universal itu sama dengan A. Terus contoh lagi apa ya? Hukum idempoten. A gabungan A sama dengan A, dualnya A irisan A sama dengan A. Nah, di sini ada metode pembuktian dengan diagram Venn. Sebenarnya metode pembuktian ada 4. Yang pertama kita bahas adalah dengan diagram Venn. Misalnya A, B, dan C merupakan himpunan. Buktikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Di sini kita udah buktikan semua. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Di sini juga ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan, misalkan sama seperti yang tadi, irisan B gabungan C itu. Nah, kita buat dulu, yang pertama itu buat dulu A-nya, B-nya, C-nya. Baru kita buat dulu B gabungan C-nya. Misalnya nih, di sini ada 0, dengan 0 itu 0, 0 dengan 1, 1, 1 dengan 0, 1, dan seterusnya. Nah, kita buat lagi A gabungan B gabungan C. Misalnya di sini A itu 0, B gabungan C itu 0, berarti 0, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0, 1 dengan 0, 0, baru jika sama 1 dengan 1 itu 1, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1. Kita buat juga A irisan B-nya, sama seperti tadi, dan hasilnya seperti ini, dan kita buat juga A irisan C-nya sama seperti tadi, dan hasilnya seperti ini. Baru kita gabung, A irisan B gabung A irisan C itu 0 dengan 0 itu 0, sampai seterusnya, dan di sini ada 0, dengan 1 itu 1, 1 dengan 0, 1, 1 dengan 1, 1. Next, ada pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Ini udah aku taruh, misalnya contoh. Contohnya seperti sini.
Jadi kita menggunakan aljabar himpunan yang sudah kita pelajari tadi. Kita langsung aja ke pembuktian dengan menggunakan definisi. Pembuktian proposisi himpunan menggunakan definisi dapat dilakukan dengan proposisi yang bentukannya tidak kesamaan, tetapi proposisi yang bentukannya implikasi. Pada umumnya, di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Misalkan A dan B himpunan, jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, dan A himpunan bagian dari B gabungan C, maka A gabungan dari C. Buktinya berdasarkan keterangan bahwa A irisan B sama dengan himpunan kosong, artinya A dan B adalah himpunan saling lepas, maka X elemen A dan X bukan elemen B. Himpunan bagian dari B gabungan C sesuai definisi himpunan bagian, maka X elemen A dan X elemen B gabung C juga. Artinya X elemen B atau X elemen C. Berdasarkan keterangan pertama bahwa X bukan elemen B, maka X elemen C, karena X elemen A dan X elemen C sesuai definisi himpunan bagian, maka A gabung A himpunan bagian C. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, dan A himpunan bagian dari B gabungan C, maka A himpunan bagian C adalah benar. Kita udah sampai di slide terakhir. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.